Waalaikumsalam. Oke, Tabi pun. Ya pun. Ya pun. Gimana teman-teman semua, sehat? Sehat, Kak. Alhamdulillah sehat Kak Dewi. Wah, Kak Juni lagi berdua nih sama Winda. Kenapa nih barengan? Wifi-nya agak trouble Kak. Oh alah. Ada yang dipakai banyak itu, makanya trouble. Semuanya online. 18 orang pakai ya Pak ya? 15 orang pakai semua. Oke, gimana nih, udah pada mandi belum nih Kak? Belum, ini mukanya sih belum. Udah mandi, Kak? Udah. Salah tuh, udah ketawa dia belum itu. Tapi saya percaya Kak Dede pasti udah mandi sih, saya percaya. Oh, Dede mau Bener udah. nggak tuh Kak Dede? Aku udah. Soalnya udah di jalan Pak, udah pergi. Nah, gimana nih? Tidurnya nyaman nggak tadi malam? Kan udah pakai kipas ya, udah nggak kepanasan, udah aman lah ya. Iya, Kak, aman. Alhamdulillah. Semalam itu ya Pak, saya sampai sana, mereka udah banyak yang tidur ternyata Pak, udah kecapean kayaknya. Udah tidur, udah punya kipas. Kalau belum punya kipas, mereka Saya sampai itu langsung pada udah tutupan semua, itu udah banyak yang tidur. Alhamdulillah. Kartini yang nggak tidur-tidur, Pak. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak semua. Dan juga tidak lupa kita mengucapkan syukur karena kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita semua bisa berkumpul pada hari ini melalui Zoom meeting. Gitu. Nah, hari ini kita akan mengulas gitu. Kita akan mengulas kembali mengenai materi yang sudah kita dapatkan kemarin dan kemarinnya lagi gitu, tentang batik Lampung dan juga tentang jalan-jalan ke 30 negara yang kemarin yang masih hangat-hangatnya gitu. Nah, kita akan refleksi hari ini, kita akan bahas seperti biasa. Kalau refleksi kita ditemenin sama Pak Dedi gitu. Nanti Pak Dedi nih yang mengulas kembali, terus nanti kakak-kakak dan teman-teman semua juga mengutarakan apa yang kakak-kakak dan teman-teman semua dapat dari tentang batik Lampung dan juga tentang jalan-jalan ke 30 negara gitu. Nah, mungkin biar mempersingkat waktu, kita langsung saja kita serahkan ke Pak Dedi ya. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabi pun. Oke, alhamdulillah kita sudah masuk refleksi yang kedua. Sudah 2 kegiatan setelah refleksi pertama kita jalani. Yang pertama adalah program kita kebinekaan kita, yaitu tentang batik Lampung, filosofi batik Lampung, dan yang kedua adalah program inspirasi yang pertama, yaitu Bang Dedi Traveler Dedi atau Bang Dedi Sulaimawan mengenai petualangannya ke 30 negara. Yang kita bahas satu persatu terlebih dahulu, kita merefleksi kembali materi yang sudah disampaikan kurang lebih 1 minggu kemarin, ya. Jadi refleksi ini memang tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali kepada teman-teman semua, apa sih sebenarnya tujuan dari program Modul Nusantara ini, untuk memperkenalkan kalian kebinekaan, menginspirasi kalian bagaimana kalian bisa terus maju, dan bagaimana kalian bisa juga melihat berbagai keanekaragaman dan ketoleransian antarumat beragama di seluruh di Indonesia, khususnya pada provinsi yang kalian tuju. Nah, di materi yang pertama kemarin kita sudah bahas tentang filosofi batik Lampung. Ternyata batik itu banyak sekali ornamennya. Ya, banyak sekali keanekaragamannya di setiap daerah. Jadi kalau dibilang batik itu mendunia, sangat mendunia, karena batik merupakan salah satu khasanah budaya bangsa yang sudah dicatat oleh UNESCO, ya. Sudah dicatat oleh pusat bahwa batik adalah salah satu khasanah budaya bangsa di Indonesia itu sendiri.
Jadi kalau dibilang kita sangat bangga punya batik, bangga banget. Karena setiap event apapun kita pasti banyak menggunakan baju-baju batik yang ada di seluruh Nusantara di Indonesia itu sendiri. Jadi teman-teman semua kalau pakai batik pasti kita bangga banget ya. Saya pengalaman aja waktu pas saya pergi ke Thailand ya. Jadi saya pernah nampingin mahasiswa ke 3 negara. Waktu itu saya pergi ke Thailand, ke Kamboja, ke mana? Ke Thailand, Kamboja, ke Vietnam, 3 negara. Tapi saya dulu punya cerita itu saya jalan-jalannya naik bus. Ya, jadi saya nggak naik dari Indonesia ke Thailand. Saya naik pesawat dari Thailand ke setiap negara. Saya selalu naik bus angkutan umum. Ya, itu seru banget ya. Di situ saya melihat berbagai macam keanekaragaman yang luar biasa. Sampai Thailand kami ini pakai batik semua dan orang Thailand itu sangat kagum sekali dengan batik kita. Wow, batiknya is very good, is wonderful, colorful, is amazing. Pokoknya bagus banget kata mereka. Ya, bagi mereka batik itu adalah benar-benar yang luar biasa banget. Ya, jadi kami selalu bangga kalau pakai batik pada masa itu. Waktu ke Thailand, kami setiap event selalu menggunakan batik. Ya, begitupun sampai di negara-negara yang lainnya seperti Kamboja dengan di Vietnam itu sendiri. Kami tidak pernah ketinggalan menggunakan batik setiap pertemuan dengan perguruan tinggi yang ada. Nah, itu juga pengalaman Bapak yang paling spektakuler ya, di mana Bapak itu naik bus angkutan umum dari negara ke negara. Ya, dari Thailand ke Kamboja naik bus umum kurang lebih selama satu hari 1 malam ya, luar biasa naik busnya. Terus juga dari Kamboja ke Vietnam juga naik bus tapi nggak terlalu jauh dibandingkan dengan Thailand ke Kamboja. Ya, di situ juga kita banyak belajar ya. Dengan adanya program yang Bapak ikuti waktu itu adalah Bapak banyak belajar juga kita bahwa melihat sudut pandang dari setiap budaya itu memang beda-beda. Ya, apalagi kalau kita jalan ke Kamboja tadi kemarin Bang Dedi juga cerita bahwa setiap kultur budaya di negara-negara itu semuanya beda. Ya, bahkan beliau terkesan dengan negara Korea Selatan pada saat itu. Jadi kembali ke batik itu di Lampung kita tahu bahwa banyak sekali motif dan ornamennya. Setiap motif yang dibuat oleh perajin itu memiliki makna tersendiri. Kemarin kebetulan adalah Bang Dayat sendiri adalah pelukis ataupun pelaku bisnis batik yang memang berasal dari Pesawaran, di mana Pesawaran itu banyak agrarianya, banyak lautnya. Ya, jadi banyak motif-motif beliau yang berhubungan dengan itu apa itu, Win? Kok banyak anak-anak polisi? Ya, jadi itu ya, jadi berhubungan dengan apa namanya kelautan yang benar-benar memang banyak sekali ornamen-ornamen atau motif-motif yang berhubungan dengan laut. Ya, seperti ya kayak kemarin ada Nemo, ada ikan Nemo, ada karang yang terumbu karang, ada motif-motif laut yang begitu indah, yang begitu bagus banget kalau kita gunakan. Dan juga ciri khas Lampung itu adalah di mana mereka itu banyak sekali apa namanya batik-batik yang bersifat colorful ya, berwarnanya itu cerah-cerah. Ya, batik-batik itu sangat bagus sehingga kalau bisa digunakan sangat apik sekali kalau kita gunakan di setiap event-event yang ada di dalam suatu ornamen atau suatu kegiatan yang memang sakral yang kita lakukan. Nah, jadi berbagai macam jenis batik di setiap daerah itu mencerminkan bahwa ada cerita ataupun ada sesuatu yang memang bisa kita apresiasikan kepada seluruh petugas batik kita pada saat ini, di mana ornamen-ornamen itu memang benar-benar dibentuk dan dibuat sesuai dengan karakteristik ataupun sesuai dengan cerita dari daerah-daerah masing-masing. Ya, kita tahu batik Jogja juga sangat bagus, kita juga tahu batiknya Surabaya juga bagus. Semua punya makna, ya, semua punya cerita, semua punya arti masing-masing. Jadi bukan berarti batik Lampung juga paling bagus. Semua batik sebenarnya sama di seluruh Nusantara. Tapi setiap batik itu punya makna dan punya ornamen masing-masing. Ya, filosofi batik pun
pun kemarin disampaikan kepada Bang Hidayat bahwa setiap batik itu punya cerita, punya riwayat, punya ciri khas sendiri. Jadi tidak bisa dibandingkan batik Lampung dengan batik di Jogja. Pasti punya cerita sendiri-sendiri. Ya, terus yang batik juga kita tahu bahwa batik itu adalah baju yang paling kita banggakan di setiap event-event apapun yang akan kita ikuti ya. Jadi sangat bangga sekali kita sebagai orang Indonesia memiliki berbagai macam batik yang memiliki karakteristik ataupun corak-corak yang begitu luar biasa. Sehingga kami dalam hal ini sebagai dosen modul Nusantara mengharapkan teman-teman semua setiap apapun yang dikenakan pada saat event nasional maupun internasional diupayakan menggunakan batik. Karena kenapa? Batik adalah salah satu baju yang benar-benar kita banggakan, kita up terus ke kancah internasional. Ya, jadi berharap seperti itu biar teman-teman semua juga mengerti selain dengan adanya filosofi batik ini bahwa batik juga memiliki keanekaragaman di setiap daerahnya. Oke. Nah, corak batik kita kemarin sudah lihat beberapa corak ya. Nanti boleh teman-teman semua bisa kita akan berkunjung nanti ke sana terkait dengan kunjungan ke Andanan Batik Lampung. Jadi sehingga teman-teman semua bisa tahu bagaimana motif dan bagaimana cara proses membatik di dalam membuat motif batik lukis, tulis ataupun cetak. Ya, nanti ada waktunya kita akan berkunjung ke sana. Sudah saya schedule-kan buat teman-teman semua. Terus selanjutnya adalah kemarin kita habis ikut program inspirasi ya. Inspirasi kita yang pertama yaitu Bang Dedi Sulaimawan. Ya, beliau ini begitu luar biasa expertnya di bidang entertain ya, dan juga beliau juga benar-benar seorang influencer. Kemarin saya di-tag berapa kali ya sama beliau ya. Luar biasa banget ya. Hari ini trending banget itu di IG saya Bang Dedi ya, bersama teman-teman di Pertukaran Mahasiswa Indonesia yang begitu sangat apresiasi banget mereka tentang Kampus Merdeka khususnya dengan teman-teman semua. Ingat kemarin kata Bang Dedi, perjalanan dia di 30 negara itu berawal dari sebuah mimpi. Ya, teman-teman semua juga paham. Ya, dia di umur dia di waktu SMA dia ulang tahun, dia disuruh buat make a wish, dan dia make a wish-nya adalah kemarin berdiri di gunung yang bersalju sendirian, dan itu merasa bahwa seperti apa yang terjadi pada saat itu ya. Dia ada di gunung di Korea Selatan. Nah, itu adalah mimpi dia dan itu terrealisasi. Karena dengan mimpi yang dijalankan dengan usaha, pasti segala sesuatu yang diinginkan akan tercapai. Teman-teman semua sudah punya cita-cita masing-masing, artinya teman-teman semua punya prospek yang baik untuk kedepannya. Ya, kemarin sudah dilihat pengen jadi apa, ingin berkonsentrasi menjadi apa, semuanya tergantung dari teman-teman semua. Saya yakin teman-teman semua sudah punya mapping sendiri, sudah punya target, mau apa di kuliah nanti dan mau apa yang akan dicapai. Saya yakin sudah dibuat itu di rumah atau di kosan kalian di sana, ya, sehingga target-target itu sudah akan kalian capai nanti sampai target yang kalian inginkan. Ya, menjadi seorang yang ingin kita inginkan itu pertama harus berani. Nah, kalau nggak berani, kalian nggak akan terstuck dalam satu tempat. Ya, sama halnya kayak kalian saat ini ke Lampung ini karena keberanian kalian. Ya, saya nekat aja dia ikut pertukaran mahasiswa misalkan. Kalau nggak ada nekatan pergi ke sini, ya kalian nggak akan sampai di Lampung gitu ya. Karena nggak ada program ini kan nggak akan sampai di Lampung ya. Jadi bukan berarti udahlah Pak, kejebur aja langsung aja ikut, nggak seperti itu. Karena ini masanya kalian ingin mencoba ya. Jadi nggak ada yang namanya kalau misalkan teman-teman semua, aduh saya pengen lihat dunia luar. Cakrawala dunia itu besar. Saya ingin sekali melihat tempat-tempat yang memang belum pernah saya
sambangi gitu ya. Jadi berharap seperti itu. Nah, salah satunya selangkah lebih maju teman-teman semua sudah ikut program ini, artinya teman-teman semua mengikuti challenge ini dengan baik. Ya, jadi saya berharap seperti itu. Bang Dedi sangat menginspirasi sekali kepada kita bahwa segala hal yang kita inginkan itu dan tujuannya jelas dan sifatnya positif pasti akan diperlancar apa yang akan kita inginkan. Ya, jadi jangan sampai teman-teman semua berkata gagal, ya, aduh gagal deh. Kalau gagal stagnan deh, nggak mau gitu. Jangan sampai seperti itu. Ya, kalau gagal up, kalau gagal up, kalau gagal up. Ya, jangan sampai kalian down, habis itu kalian enough, selesai. Jangan sampai seperti itu. Ya, jadi saya berharap teman-teman semua benar-benar fokus dengan tujuan kalian selama 7 semester ini, mau ngapain, mau jadi apa, ya, atau yang sudah sampai semester 5 udah mau ke akhir, sudah fokus dengan tujuan kalian masing-masing. Ya, Bang Dedi sudah memberikan banyak tips. Ya, sekarang ingat, HP kalian itu berapa nilainya? Apakah sudah menghasilkan uang yang banyak dengan HP ini? Nah, coba dipikirkan hal itu seperti apa. Karena media pembelajaran itu sekarang banyak. Jadi content creator, influencer, ya, sharing ilmu pengetahuan lewat media sosial itu juga bisa mendatangkan uang buat teman-teman semua. Tapi memang benar, uang bukan segalanya. Ya, tapi kepuasan kalian dalam mencapai keinginan kalian itulah yang kalian inginkan. Jadi ingat ya, kata Bang Dedi kemarin, jangan sampai kalian menghabiskan masa muda kalian dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, ingat satu hari itu harus produktif. Hari ini hari Minggu, bukan berarti hari ini rebahan doang. Ya, ingat ya, hari Minggu itu bukan hari rebahan. Tapi setidaknya ada satu sampai dua, ya, di mana kalian harus benar-benar produktif. Ada kegiatannya, ada aktivitasnya yang kalian ingin lakukan satu hari ini. Jangan sampai satu hari ini adalah satu hari rebahan. Ya, ya apa memasak itu juga salah satu aktivitas. Apa ngerjain tugas, aktivitas, ya. Mereview jurnal atau sebagainya itu juga aktivitas. Bukan harus belajar dan belajar, tapi banyak aktivitas yang harus kalian lakukan. Jadi produktif. Hidup itu harus produktif. Ya, kayak hari ini Dede nih, dia ada kegiatan produktif dia. Ya, jadi nggak hanya di kamar tidur rebahan. Jadi semua itu punya aktivitas. Karena kalau misalkan Anda masih pakai bermindset dengan kaum rebahan, Anda nggak akan jadi apa-apa. Ya, jadi harus bermimpi yang baik, berpositif, berusaha, berikhtiar yang baik hingga apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian targetkan bisa tercapai. Ya, jadi Bang Dedi kemarin sangat menginspirasi kita semua, sangat membuat kita terbuka terkait dengan apa namanya inspiratornya yang begitu sangat wow, menjadi A bisa, menjadi B bisa, menjadi C bisa, ya. Beliau sangat multi talenta sangat banget ya. Jadi beliau sangat luar biasa ya, dari yang bukan apa-apa bisa menjadi sesuatu ya. Jadi luar biasa. Bang Dedi pun juga sangat senang bertemu dengan teman-teman semua. Bang Dedi juga sangat mengapresiasi teman-teman semua agar nanti teman-teman semua bisa menjadi seseorang yang teman-teman semua inginkan. Kemarin ditanya satu-satu kan mau jadi apa, mau jadi apa. Semoga apa yang kalian sampaikan atau kalian inginkan itu bisa tercapai dengan baik. Ya, semoga mendatangkan Bang Dedi ini benar-benar menginspirasi kalian semua untuk menjadi lebih baik, ya, untuk menjadi lebih positif lagi, sehingga kalian benar-benar bisa menggapai mimpi teman-teman semua, menggapai sesuatu yang benar-benar teman-teman semua sudah tuju dari awal kalian menjadi seorang mahasiswa, ya, karena jadi mahasiswa itu kan bukan hanya sekedar kuliah, duduk, diam, dengar, itu kan mahasiswa kupu-kupu. Pasti ada aktivitas yang akan kalian lakukan. Ya, itu jadi harapan Bapak seperti itu. Semoga program 2 kemarin menjadi tambahan wawasan kalian untuk lebih baik lagi, tambahan wawasan kalian untuk lebih paham apa artinya keberagaman dan apa artinya perbedaan dalam apa namanya di dalam skop
dalam skop setiap daerah maupun terkait dengan batik maupun dengan kebudayaan kepemudaannya di setiap negara. Kemarin Bang Dedi juga menjelaskan kemana negara-negara yang sudah dia tuju. Ternyata banyak banget ya, 30 negara yang dia sudah tuju. Ya, dan ada beberapa daerah yang begitu mereka yang sudah beliau udah sampai ke sana seperti kayak Raja Empat, Wakatobi dan segalanya. Wah, kita boro-boro belum pernah ke sana ya. Jadi kita berharap nanti suatu saat kita bisa ke sana. Bahkan gratis gitu misalkan ya. Oke, itu ya. Jadi itu refleksi dari Bapak. Kira-kira ada yang kita diskusi dulu. Kira-kira menurut kalian seperti apa dua kegiatan kemarin dan apa yang menjadi kesan kalian selama kegiatan dua kemarin. Silakan. Siapa duluan deh yang berkenan untuk speak up? Yuk. Ayo siapa? Salsa duluan itu kayaknya tadi mau. Siapa deh? Dede aja kalau enggak nih. Dede kan lewat Zoom nih. Gimana deh? Coba deh. Menurut kamu kan di Zoom nih. Kayak mana deh menurut kamu? Kemarin kegiatan 2 hari kemarin deh. Ya, ini suara saya terdengar ya? Ya, terdengar deh. Ini kebetulan saya juga pakai batik ini. Jenje. Ya, terkait materi kebinekaan yang kemarin terkait batik, yang jelas memberi tambahan wawasan bagi saya, terutama terkait batik khas Lampung. Di situ kemarin dijelaskan terkait motif dari batik Lampung, seperti motif sembagi, ada motif flora dan fauna. Ya, yang jelas terkait coraknya ada perbedaan lah, ada punya ciri khas masing-masing dari tiap-tiap daerah. Kemudian untuk yang kemarin itu terkait materi yang disampaikan oleh Pak Budi Sulaimawan, saya sebenarnya agak kurang jelas ya mendengarkan materinya karena suaranya agak jauh gitu, agak putus-putus juga. Tapi ada satu pesan yang saya ingat dari Pak Dedi. Jadi ketika kita ingin mencapai sesuatu itu harus punya target. Jadi misal kita ingin membahagiakan orang tua, jangan cuma mengatakan aku akan membahagiakan orang tua, tapi harus ditarget. Misal 3 tahun lagi saya akan memberikan orang tua apa, 3 tahun lagi saya akan membahagiakan orang tua dengan cara seperti apa. Jadi ada target, tidak cuma angan-angan saja. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf Pak Dedi masih mute, masih di mute. Oke. Siapa lanjut lagi ya, silakan. Ayo, semuanya nanti punya kesempatan masing-masing loh. Ayo. Coba Kartini silakan. Kalau kesan dari saya senang ya belajar motif dari Lampung. Jujur di Medan ya saya hanya sekedar membeli batik aja gitu loh, nggak tahu motif-motif apa, yang penting batik udah gitu. Tapi setelah dari modul Nusantara ini memberikan pencerahan buat saya kalau batik itu ada maknanya masing-masing. Terus untuk petualang 30 negara dari Kak Dedi kemarin sangat menginspirasi buat saya karena untuk belajar di luar negeri juga salah satu plan yang saya tulis di book dream saya ya Kak. Dan ya ada pencerahan, dan saya percaya bahwa setiap selagi kita berusaha, kita berdoa, semuanya nggak ada yang nggak mungkin, seperti itu. Terima kasih Kak. Oke, mantap. Salah satu dreamnya Kartini adalah keluar negeri. Mungkin nanti tahun depan bisa ikut ISMA kali ya, program Kampus Merdeka. Ya. Oke, lanjut. Selanjutnya siapa lagi? Ayo. Ayo.
Ayo, yang lain ayo. Tanggapannya gimana selama 2 kali kita ketemu tentang kebinekaan dan inspirasi? Silakan. Nabila kali ya Pak ya. Mana Nabila sih? Oh, Iya, dari Aulia Nabila. Boleh Nabila? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ya Pak, berisik karena saya lagi ada masalah. Nah, kalau menurut saya refleksi tentang batik Lampung itu saya itu sangat senang karena bisa mengenali keanekaragaman batik Lampung, mulai dari mengenal sejarah awal mula pembuatan batik. Lalu itu kan motif batik Lampung kan beragam, itu melambangkan banyaknya keanekaragaman masyarakat Lampung. Selain itu, kalau batik Lampung kan identik dengan apa itu warnanya yang menyala gitu. Sedangkan kalau refleksi dari apa itu yang kemarin dari Dedi Traveler itu yang paling berkesan itu kita itu harus berani untuk bermimpi setinggi mungkin. Lalu dengan cara membuat dream book. Nah, kan saya belum pernah buat dream book. Jadi saya itu sekarang sudah ada bayangan untuk membuat dream book itu loh, Pak. Lalu itu kita itu harus menikmati segala proses kita itu dengan tidak banyak protes. Lalu kayak kalau bisa itu setiap hari itu kita harus melakukan kegiatan yang produktif, jangan males-malesan gitu. Mungkin cukup segitu Pak. Terima kasih. Iya, dreambook itu jangan lupa dibuat ya. Jadi kalau belum punya dreambook boleh dibuat, bisa diatur mau kemana, gimana, apa aja yang akan kalian capai nanti sampai kalian selesai dan mencapai cita-cita kalian. Oke, lanjut. Siapa lagi? Ayo. Coba. Boleh, Winda dan Juni. Ya, sebelumnya mohon maaf ya Bapak, saya gabung sama Lia, soalnya jaringannya agak sedikit trouble di sini Pak. Ya trouble karena rame banget kayaknya ya. Ya Bapak, untuk refleksi dari saya terkait batik sama membuka cakrawala untuk batik sendiri itu dari saya menjadi tahu bahwa ternyata batik itu juga ada di Sumatera. Dulu pas awal-awal saya kira batik itu hanya di daerah Jawa dan ya memang mayoritas saya kan biasanya mendapatkan batik itu kan dari Jawa ya Pak. Terus ternyata di Sumatera juga ada, terutama Lampung. Terus juga dari warnanya, terus dari motif, bahannya ternyata juga bagus-bagus. Terus yang bikin saya paling berkesan itu ketika dijelasin motif sama makna-maknanya, ternyata maknanya itu indah sekali, Pak. Terus juga saya jadi tahu bahwa ternyata batik itu yang dari Lampung itu ternyata nggak asli dari Lampung, tapi juga ada yang dari Tiongkok, terus ada dari negara-negara lain yang diadaptasi ke kebudayaan Lampung. Terus untuk refleksi yang membuka cakrawala, jujur saya kemarin senang sekali Pak, kayak merasa mendapat inspirasi baru. Terutama pas Pak Dedi itu menjelaskan bahwa kita itu semua berhak bermimpi. Terus karena mimpi itu gratis dan juga satu kata yang paling saya sukai, lakukan apa yang kamu sukai atau kamu cintai dan cintai apa yang sudah kamu lakukan. Gitu, Pak. Terima kasih Pak Dedi. Ya, Juni lanjut. Ya, Bapak. Kesan dari saya pas ikut 2 refleksi kemarin, terutama yang batik itu, saya jadi tahu Bapak bahwa ternyata itu motif batik itu banyak sekali. Terus yang saya kira itu awalnya batik nggak sampai ke luar negeri, ternyata ini bisa ke luar negeri sampai kalau nggak salah kemarin 3 negara ya Bapak. Oh 7 negara. Terus untuk yang kesan ikut cakrawala itu menurut saya menjadi lebih semangat lagi Bapak untuk mewujudkan mimpi saya yang awalnya saya itu nggak yakin saya bisa nggak mewujudkan mimpi itu. Pas dengar kata-katanya Pak Dedi kemarin, nikmati proses jangan protes, itu saya selalu ingat Pak. Terima kasih. Oke, sip, bagus banget. Lanjut. Ya, siapa? Monik, Lauda, Lani? Saya, Pak. Boleh, Lani. Dari 2 kegiatan tadi sebelumnya,
sama pengenalan. Mati ya Pak? Ini ya. Ya, udah Trouble bisa. Pak di sini. Bisa. Lanjut. Terdengar suaranya Pak? Terdengar. Oh ya. Dari dua kegiatan sebelumnya saya tuh jadi kalau yang masalah batik itu malah jadi lebih tahu gitu, karena tadinya kan nggak tahu batik Lampung itu kayak gimana, terus karena adanya kegiatan itu jadi lebih tahu gitu kalau batik Lampung itu ternyata asalnya dari ini perpaduan antara India sama Tiongkok itu kan, terus juga ada ini apa mengenai warna-warnanya juga, karena tadinya emang nggak tahu karena dipikirnya kalau setiap batik itu sama gitu Pak warna-warnanya, ternyata beda-beda gitu. Apakah terdengar Pak suaranya? Kedengar. Oke. Terus iya. Terus kalau yang dari inspirasi itu banyak banget yang diambil pelajaran dari Bang Dedi Traveler itu, banyak banget, jadi pengen ikutan pergi juga karena pengen juga ikut ke sana. Kemarin juga sebenarnya pengen daftar ISMA tapi ternyata udah telat, jadi ya jadi nambah mimpinya biar bisa ikutan, bisa keluar negeri. Gitu sih Pak kalau dari saya. Iya, ada program ISMAN jadi manfaatkan dengan baik tahun depan. Iya Pak. Oke, lanjut. Siapa? Monik? Salsa? Lauda? Iya Pak, saya. Monik, boleh Monik. Baik, refleksi dari saya Pak, yang dari kegiatan Batik Lampung sebagai Khazanah Budaya Bangsa. Nah, di kegiatan itu saya mendapat wawasan baru mengenai batik, khususnya khas Lampung. Nah, batik khas Lampung itu memiliki warna yang khas gitu, warna kuning keemasan, hijau lumut, dan merah darah yang sangat dominan. Nah, di mana warna-warna itu memiliki arti tersendiri, seperti warna merah yang artinya keberanian, yang biasa dipakai oleh ulu balang kerajaan. Sementara warna kuning artinya kejayaan, dan warna pakaian yang dipakai oleh sultan atau raja. Nah, sebentar. Nah, selanjutnya yang dari kegiatan kedua yang Kak Dedi itu, ada pesan dari Kak Dedi yang menginspirasi saya gitu. Give me inspirasi. Yang paling saya ingat itu adalah nikmati proses, jangan protes, sama jika kita mau bikin status Pak seperti di media sosial begitu. Nah, itu harus mengandung 3 unsur, yaitu seperti menginformasi, memotivasi, sama menginspirasi. Nah, di situ saya mulai paham gitu. Yang sebelumnya saya seperti tidak mengabaikan gitu hal itu. Nah, sekarang saya mulai paham begitu Pak. Sudah. Oke, sip banget. Oke, lanjut. Siapa? Lauda? Salsa? Lauda. Oke. Dari yang tadi dulu ya Pak. Yang pertama itu tuh memberi wawasan kita tuh ternyata Indonesia tuh memiliki berbagai macam batik yang berasal dari masing-masing daerah itu. Terus ada perbedaan-perbedaannya juga. Di Jawa batik itu umumnya tuh warnanya kan gelap. Terus di Lampung itu ternyata tuh warnanya cerah-cerah seperti kuning, merah, hijau. Terus untuk motif batik itu kalau di Lampung kan ada 3 motif gitu, kayak flora fauna, motif bagi, sama motif khas Lampung lainnya. Nah, kalau yang dari Jawa itu tuh biasanya batiknya batik kayak yang motif tumbuhan itu. Terus kita harus bangga memiliki batik dengan ragam dan ciri khasnya itu. Terus untuk yang pertemuan kedua itu yang membuka cakrawala, sebenarnya kayak banyak inspirasi yang saya dapatkan ya Pak. Kayak kita harus memiliki mimpi, terus caranya menggapai itu salah satunya dengan cara mengupgrade diri, misal dengan menambah soft skill, hard skill kayak gitu. Terus di era ini kita juga harus memanfaatkan media sosial, karena sekarang itu banyak profesi yang muncul di era digital
yang mengandalkan media sosial itu. Terus jangan sampai pandemi menjadi alasan untuk mematahkan rasa produktif kita. Bagaimana bangkit dengan cara inovasi, adaptasi, dan kolaborasi itu. Dari inspirasi kemarin, sangat menginspirasi saya supaya menjadi lebih baik lagi buat ke depannya. Seperti itu, Pak. Oke. Lanjut, Salsa. Iya, Bapak. Dari hasil versi kemarin, saya jadi tahu bahwa batik itu ternyata nggak hanya di Pulau Jawa, dan ternyata di Lampung itu juga ada. Dan motifnya pun banyak, serta warnanya cerah-cerah gitu. Kan kalau di Jember itu lebih dominan ke batik tembakau. Nah, terus untuk yang kedua, saya mendapat inspirasi bahwa mimpi itu berasal dari imajinasi visual yang seolah-olah nyata. Dan faktor yang dapat mendorong kita untuk bekerja keras itu adalah mimpi yang tinggi. Terima kasih. Ya, selanjutnya Ratna. Iya, Bapak. Kalau menurut saya, pada modul Nusantara yang pertama yaitu yang batik, jadi kesannya kita jadi menambah wawasan gitu. Soalnya saya sendiri tidak tahu kalau di Lampung itu ada batik khas sendiri. Jadi dari sini saya tuh lebih tahu ternyata kalau Lampung tuh ada. Dan identiknya dengan warna-warna cerah, gak seperti yang ada di rumah saya. Kalau di rumah saya itu identiknya gelap. Terus untuk yang kemarin itu benar-benar berkesan sih, soalnya saya sendiri tuh masih belum menemukan hobi yang benar-benar saya suka. Tapi dari kemarin itu jadi saya lebih berusaha untuk mencari hobi yang benar-benar saya suka. Sudah, Bapak. Oke. Ya, artinya sudah semua ya. Artinya bahwa semua itu ingat bahwa setiap daerah itu punya identitas dan karakteristik masing-masing. Jadi tidak mungkin disamakan. Yang pasti samanya adalah bentuk batik. Batik adalah sama, tapi rupa dan karakteristiknya berbeda-beda. Oke, cukup untuk inspirasi kita yang hari ini ya. Minggu depan kita akan berkunjung ke Museum Lampung. Udah ada yang ke museum kemarin? Tadi pagi saya kayaknya ada yang ngeliat ke museum ya. Ada yang ke sana ya? Belum, Pak. Cuman Belum. lewat. Ya, cuman lewat ya. Ya, hari Sabtu kita akan ke museum. Nanti Dede virtual Vicon sama saya lewat Zoom. Terus nanti hari Senin, hari Minggunya kita ke kampus. Nanti akan ada inspirasi 2. Inspirasi 2-nya saya nggak tahu jam berapa, tapi ini orangnya ini ya. Beliau ini public relation PR ya, terus itu beliau ini juga blogger dan juga influencer. Ya. Oke, itu cuplikannya. Jadi minggu depan ada inspirasi kedua, kita di kampus lagi, dan hari Sabtu kita ke Museum Lampung untuk kunjungan ke sana, jalan dari kosan ke museum, jalan kaki. Ya, banyak mata.
Oke, itu dari Bapak. Semoga program ini benar-benar bermanfaat buat teman-teman semua. Sehat terus, jaga kesehatan. Jangan lupa ada apa-apa bisa kontak ke Pandewi. Ya, sampai berjumpa di hari Senin jam 9 di kampus Dharma Jaya ya. Itu saja dari Bapak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Kak.